Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan saya kali ini saya ingin menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Penerapan P3DN atau peningkatan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung peningkatan daya jual produk lokal. Yang pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih kepada saya, Bapak Dr. Andes Nurdin Yunus, SE, SH, MM, MH. Yang kedua, Bapak Said Sarip Salahuddin, SEMM, sebagai mentor saya. Sedikit profil singkat dari saya, yaitu saya bernama Muhammad Yogi, jabatan saya Analis Teknologi Industri, NDH 35, Unit Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidijaya. Latar belakang rancangan aktualisasi saya, yaitu pemerintah harus terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN di tengah persaingan pasar yang makin ketat. Salah satunya yaitu percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai dengan Impres nomor 2 tahun 2022. Dengan adanya penerapan P3DN sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha sehingga dapat menumbuhkan persaingan perdagangan industri lokal. Sehingga dibutuhkan strategi dari pemerintah dalam bidang industri untuk melindungi dan meningkatkan daya saing antar industri seperti proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang atau jasa lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari lokal ataupun dalam negeri. Berdasarkan pada uraian di atas, peserta tertarik membuat rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Penerapan P3DN atau peningkatan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung peningkatan daya jual produk lokal di Kabupaten Pidijaya. Tujuan rancangan yang pertama yaitu meningkatkan penerapan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang atau jasa dan mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang kedua, membantu mencapai visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pidijaya. Yang ketiga, membantu dalam upaya menerapkan Smart ASN dan manajemen ASN untuk mewujudkan Smart Governance. Yang keempat, meningkatkan kemampuan peserta untuk menganalisa isu yang terdapat pada instansi agar dapat ditemukan solusi dan gagasan kreatif pemecah isu. Manfaat rancangan bagi organisasi dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pidijaya ialah sebagai Ketua Tim P3DN dapat tersedianya media digitalisasi dalam penerapan P3DN seperti katalog TKDN yang mudah diakses oleh semua pihak yang akan melakukan pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Pidijaya. Keuntungan bagi masyarakat Kabupaten Pidijaya ialah masyarakat sebagai para pelaku usaha terjadi penguatan persaingan industri lokal. Manfaat rancangan bagi penulis sebagai calon ASN ialah penerapan aktualisasi ini menjadi pengalaman belajar untuk mengembang tanggung jawab dan mengembangkan wawasan saya menjadi abdi negara pada khususnya dan pelayanan masyarakat pada umumnya. Selain itu dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait nilai-nilai berakhlak, yaitu yang merupakan core values ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Gambaran umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pidijaya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Pidijaya terletak di lantai 3, Kantor Bupati Pidijaya, Komplek Perkantoran Cotring Merdu. Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi yaitu terwujudnya masyarakat industrialisasi dalam wadah koperasi yang mampu bersanding dalam perdagangan berbasis sumber daya manusia produktif, mandiri, dan berdaya saing. Misi Disperindakkop yaitu menumbuh kembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan industri dan perdagangan dalam wadah koperasi sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan bersaing di bidang usahanya. Yang kedua, meningkatkan kapasitas SDM dalam pengembangan industri, koperasi, dan perdagangan melalui transformasi pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, meningkatkan kinerja kelembagaan dan usaha industri, koperasi, dan perdagangan yang tangguh
dan profesionalisme agar mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Nilai-nilai instansi. Yang pertama, profesional, mahir, cerdas, dan tangkas, serta berdedikasi dalam melakukan tugas dan fungsi sesuai bidangnya. Yang kedua, transparan. Transparan dibangun atas dasar kebebasan urusan informasi dari semua kegiatan profesi yang ada pada dinas atau informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, responsif. Semua unsur dalam dinas, baik pimpinan, bawahan, serta jajarannya dalam segala proses pelayanan di dalam maupun di luar harus siap melayani setiap stakeholder. Berikut struktur organisasi saya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi. Yang selanjutnya, identifikasi isu. Isu merupakan suatu peristiwa atau kejadian berupa fakta, nilai, atau kebijakan yang dapat diperdebatkan atau menjadi masalah dalam suatu organisasi, lembaga, kelompok yang membutuhkan penanganan guna tercapainya visi dan misi suatu organisasi. Di sini saya mengambil 3 identifikasi isu. Yang pertama yaitu optimalisasi penerapan P3DN atau peningkatan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung peningkatan daya jual produk lokal. Yang kedua, belum optimalnya penerapan melalui media sosial sebagai layanan informasi dan promosi. Yang ketiga, pengarsipan proposal usaha yang masuk ke instansi masih manual. Di sini saya akan menjelaskan tabel identifikasi isu. Isu yang pertama, belum optimalnya penerapan P3DN atau peningkatan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung peningkatan daya jual produk lokal. Kondisi saat ini Kabupaten Pidijaya baru memulai penerapan P3DN pada tahun 2023. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang penggunaan produk dalam negeri. Dampak yang akan terjadi, memburuknya tingkat perekonomian daerah dan terjadinya pelemahan persaingan industri lokal. Pihak yang terdampak, Kabupaten Pidijaya, pelaku UMKM dan IKM, masyarakat. Isu yang kedua, belum optimalnya penerapan melalui media sosial sebagai layanan informasi dan promosi. Kondisi saat ini Dispendakop Pidijaya belum optimal menggunakan memiliki akun sosial media. Yang kedua, banyak berita yang tersebar tidak sesuai fakta. Pihak yang terdampak, Satuan Kerja Dispendakop, masyarakat, pelaku usaha UKM dan IKM. Yang ketiga, pengarsipan proposal usaha yang masih manual. Kondisi saat ini belum ada digitalisasi dalam pengarsipan proposal usaha. Dampak yang akan terjadi, dokumen mudah hilang, ruangan penyimpanan berantakan, sulit ditemukan sewaktu-waktu dibutuhkan. Pihak yang terdampak, Satuan Kerja Dispendakop. Dalam penetapan kod isu, saya menggunakan metode USG. Dengan metode USG ini adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Yang pertama itu tingkat urgensi, yang kedua keseriusan, dan ketiga perkembangan isu tersebut. Dari ketiga isu tersebut saya menggunakan metode USG. Dengan yang pertama itu belum optimalnya penerapan P3DN atau peningkatan produk dalam negeri guna mendukung peningkatan daya jual produk lokal. Dengan nilai urgensinya yaitu 4, tingkat keseriusannya itu ada 5, dan tingkat perkembangan isu tersebut ada 5 dengan total 14. Yang kedua, belum optimalnya penerapan melalui media sosial sebagai layanan informasi dan promosi. Tingkat urgensinya yang pertama 5, tingkat keseriusannya itu 4, tingkat pengembangan isunya itu 4 dengan nilai total 13. Yang ketiga, pengarsipan proposal usaha yang masih manual dengan tingkat urgensinya 4, tingkat keseriusannya itu 4, dan tingkat perkembangan isunya 12. Dari menggunakan metode ini, saya menentukan juga dengan metrik Fishbone. Dari metrik Fishbone kita dapat hasil itu ada kebijakan, metode, sarana, dan manusia. Untuk kebijakan, tidak tersedianya dana pelatihan. Untuk metodenya itu kurang sosialisasinya tentang penerapan PKDN.
sarananya itu tidak ada website untuk saat ini. Untuk manusianya belum ada tenaga profesional. Dari metode-metode di atas tersebut, rancangan aktualisasi saya yaitu isu yang diangkat, belum optimalnya penerapan P3DN guna mendukung peningkatan daya jual produk lokal. Gagasan pemisah isunya, optimalisasi penerapan P3DN atau peningkatan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung peningkatan daya jual produk. Judul yang saya angkat dalam rancangan aktualisasi saya ini yaitu optimalisasi penerapan P3DN atau peningkatan penggunaan produk dalam negeri guna mendukung peningkatan daya jual produk lokal. Dampaknya, apabila gagasan kreatif pemanjat isu tidak diterapkan, maka akan berdampak pada memburuknya tingkat perekonomian daerah dan terjadinya pelemahan persaingan industri lokal Kabupaten Pidijaya. Kegiatan rancangan aktualisasi ini ada 5 kegiatan. Yang pertama, menyusun rancangan rencana pembuatan katalog TKDN. Yang kedua, memverifikasi rencana konsep dan desain katalog bersama tim P3DN. Yang ketiga, pembuatan rancangan tampilan katalog. Yang keempat, pengumpulan dan pengklasifikasian bahan katalog. Yang kelima itu evaluasi dan sosialisasi. Persiapan rancangan kegiatan. Yang pertama, menyusun rencana pembuatan katalog. Dengan tahap kegiatan, menyampaikan ide dan gagasan kepada mentor mengenai pembuatan katalog TKDN. Yang kedua, mencari dan mempelajari desain rencana yang tepat untuk referensi katalog. Yang ketiga, menyusun rancangan desain katalog. Yang keempat, mencatat hasil diskusi dan konsultasi dengan mentor mengenai rancangan pembuatan katalog. Untuk output yang pertama itu, 1. Terlaksananya kegiatan konsultasi. Yang kedua, referensi desain katalog dengan Google Spreadsheet. Yang ketiga, rancangan desain katalog. Yang keempat, foto konsultasi. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, yang pertama berorientasi pelayanan. Saya menemui mentor dengan sikap ramah, menyampaikan ide dan gagasan. Yang kedua, kolaboratif, bekerja sama untuk menghasilkan suatu rancangan. Untuk tahapan yang kedua, keterkaitan substansi mata pelatihan. Yang pertama, adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang kedua, kompeten, menerapkan cara yang efektif untuk menghasilkan kualitas terbaik. Untuk tahapan ketiga, akuntabel. Saya menyusun rancangan katalog dengan cermat dan bertanggung jawab dan menyampaikan kepada atasan. Yang kedua, loyal, patuh terhadap gagasan rancangan dari mentor. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, kontribusi kegiatan isu ini adalah sebagai perwujudan misi dari Disperindak meningkatkan kapasitas SDM dalam mengembangkan industri, koperasi, dan perdagangan melalui transformasi pengetahuan dan pengalaman. Penguatan nilai-nilai organisasinya yaitu kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi berorientasi pelayanan, kolaboratif, adaptif, kompeten, akuntabel, loyal, harmonis, dan smart ASN. Analisis dampaknya, kegiatan ini akan memberi dampak keterbukaan antar atasan dengan bawahan. Untuk kegiatan kedua, memverifikasikan rancangan konsep dan desain katalog bersama tim P3DN. 1. Mengatur jadwal pertemuan dengan tim P3DN guna memverifikasikan hasil rancangan awal. 2. Menemui tim P3DN untuk konsultasi hasil konsep dan skema pengelolaan katalog dengan Google Spreadsheet. Yang ketiga, mencatat bagian-bagian yang akan diinput di katalog. Yang keempat, membuat notulen hasil dari diskusi. Untuk outputnya, kesepakatan jadwal pertemuan dengan tim P3DN. Buktinya itu foto SS grup WA. Yang kedua, berdiskusi tentang konsep dan skema katalog. Buktinya itu foto dokumentasi. Yang ketiga itu referensi materi yang akan diinput. Yang keempat, notulen. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan di sini, 1. Berorientasi pelayanan. Saya
Kirimkan undangan melalui WhatsApp dengan cara yang sopan dan bertutur kata yang baik. Yang kedua, loyal, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk tahapan yang kedua, harmonis. Selama diskusi saya menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua itu akuntabel, mempelajari dengan cermat, masukan, kritik dan saran. Untuk tahapan yang ketiga itu ada adaptif, dalam mencatat bagian yang akan diinput, saya membuat daftar checklist untuk memudahkan proses penginputan. Yang kedua itu kolaboratif, dalam mencatat bagian-bagian yang akan diinput, saya bekerja sama dengan tim P3DN. Untuk yang selanjutnya itu komponen, menerapkan tata cara sesuai panduan agar hasil yang diperoleh maksimal. Untuk yang kedua, manajemen ASN, guna meningkatkan profesionalisme dan transparansi katalog. Untuk kontribusi kegiatan ini adalah sebagai perwujudan visi dari Disperindakoop, yaitu terwujudnya masyarakat industrialisasi dalam wadah koperasi yang mampu bersanding dalam perdagangan berbasis sumber daya manusia produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kontribusi kegiatan ini terhadap penguatan nilai-nilai organisasi yaitu berorientasi pelayanan, loyal, harmonis, akuntabel, adaptif, kolaboratif, kompeten, dan manajemen ASN. Kegiatan ini akan menghasilkan banyak insight tentang bagaimana merancang katalog yang mudah dipahami. Untuk kegiatan ketiga itu pembuatan rancangan katalog. Ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu mempelajari pembuatan pengolahan katalog dengan Google Spreadsheet. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, membuat bagan menu dan submenu beserta contoh tampilan katalog. Yang keempat, menjelaskan bagan menu dan submenu beserta contoh tampilan pada mentor. Untuk outputnya, e-book yang pertama itu e-book panduan pengelolaan katalog. Yang kedua itu tersedianya alat dan bahan. Yang ketiga, bagan katalog, buktinya contoh tampilan katalog. Yang keempat, foto dokumentasi diskusi. Untuk komponennya itu, yang pertama itu kompeten, saya melakukan dengan terbaik dengan cara mencari referensi e-book yang dibutuhkan. Yang kedua, harmonis, saya berdiskusi dengan kasubuk bagian program secara sopan dan ramah. Yang ketiga itu adaptif, saya bertindak secara proaktif dalam mengumpulkan bahan. Yang keempat itu akuntabel, saya bertindak dengan cara teliti apa saja yang diperlukan. Selain itu juga harus bertanggung jawab terhadap alat dan bahan yang tersedia. Selanjutnya itu berorientasi pelayanan, saya membuat bagan dengan solutif guna memudahkan para pengguna. Yang terakhir itu smart ASN, digital kultur, pembuatan media informasi berbasis digitalis. Untuk kontribusi kegiatan ini adalah sebagai perwujudan misi dari Disperindakoop meningkatkan kapasitas SDM dalam mengembangkan industri, koperasi, dan perdagangan melalui transformasi pengetahuan dan pengalaman. Untuk kontribusi kegiatan ini terhadap penguatan nilai-nilai organisasi yaitu kompeten, harmonis, adaptif, akuntabel, berorientasi pelayanan, dan smart ASN. Kegiatan ini akan berdampak menghasilkan pembelajaran tentang proses pembuatan katalog. Kegiatan yang keempat yaitu pengumpulan dan pengklasifikasian bahan katalog. Untuk tahapannya ada 4 tahapan. Yang pertama, melakukan pengumpulan data dan bahan-bahan. Yang kedua, melakukan klasifikasi sesuai skema rancangan pengelolaan dan pengunggahan. Yang ketiga, penginputan data pada katalog. Yang keempat itu memvalidasi kembali kebenaran data dan bahan-bahan bersertifikat TKDN dengan web TKDN Kementerian Perindustrian. Yang outputnya yang pertama yaitu terkumpulnya data yang bersertifikat TKDN dari situs Kementerian Perindustrian. Yang kedua, pengetahuan terklasifikasi di katalog. Yang ketiga, outputnya data terinput di katalog. Yang keempat, outputnya itu notulen. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, saya melakukan pengumpulan data dengan cekatan. Yang kedua, kolaboratif, meminta bantuan rekan kerja untuk melakukan pengumpulan data. Yang ketiga, akuntabel, saya melakukan pengklasifikasian
dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam penginputan. Yang keempat, kompeten pengklasifikasian dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan kualitas terbaik. Yang kelima, harmonis dalam proses pengumpulan penginputan. Saya menerima saran dan dari rekan kerja. Yang selanjutnya itu adaptif, selalu mencari informasi terupdate untuk penyesuaian data. Yang terakhir itu loyal. Kegiatan ini akan membantu memunculkan data yang benar sesuai dengan web Kementerian Perindustrian. Kontribusi kegiatan ini adalah sebagai perwujudan misi dari Disperindak.Kop, meningkatkan kinerja kelembagaan dan usaha industri, koperasi, dan yang perdagangan yang tangguh dan profesionalisme agar mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Kontribusi kegiatan ini terhadap penguatan nilai-nilai organisasi yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan smart ASN. Dampak dari kegiatan ini yaitu setiap SKPK akan mudah dalam mengakses informasi TKDN. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi dan sosialisasi, ada 4 tahapan. Yang pertama itu melakukan uji coba lingkup internal. Yang kedua, mencatat hasil uji coba apabila terjadi kesalahan atau error. Yang ketiga, mensosialisasikan katalog kepada tim TKDN. Yang keempat, membuat tautan pengumuman link katalog Google Spreadsheet TKDN pada dinas-dinas yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Outputnya, yang pertama itu hasil uji coba, yang kedua catatan error jika ada, yang ketiga foto sosialisasi, yang keempat tautan pengumuman di bagian sedekap pembangunan. Untuk nilai-nilai perbaikan substansi mata pelatihan, yang pertama itu harmonis. Kegiatan akan menunjukkan sikap saling support antar internal kantor. Yang kedua, kolaboratif, saling bekerjasama antar internal kantor dalam hal membantu proses uji coba. Yang ketiga, berorientasi pelayanan, kegiatannya akan melakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan. Yang keempat, akuntabel, bentuk tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakan. Yang kelima, loyal, kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan proses pengadaan barang jasa. Yang kelima, dalam kegiatan ini saya mensosialisasikan dengan kualitas terbaik. Yang keenam, menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan atasan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir itu smart ASN. Kontribusi kegiatan ini adalah sebagai perwujudan visi dari Disperindak.Kop, yaitu terwujudnya masyarakat industrialisasi dalam wadah koperasi yang mampu bersanding dalam perdagangan berbasis sumber daya manusia produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kontribusi kegiatan ini terhadap penguatan nilai-nilai organisasi yaitu harmonis, kolaboratif, berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, kompeten, adaptif, dan smart ASN. Dampak dari kegiatan ini adalah diterapkannya nilai berakak dalam menjalankan tugas, dan dengan adanya sistem ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang akurat bagi setiap dinas yang membutuhkan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.